Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat Kufi Movie, kembali lagi dengan saya sesosok Dedi dari dua bocil sebut saja John Statham. Itu kata teman saya Scaklot yang sedang merintis karir di dunia per-youtuberan. Dan kali ini saya masih membahas film vampir bertema romans fantasi sama seperti sebelumnya, berjudul New Moon yang rilis pada tahun 2009. Film ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya berjudul Twilight yang pastinya masih dibintangi oleh Kristen Stewart, Robert Pattinson, dan Taylor Lautner. Cerita dari film ini berfokus pada hubungan cinta segitiga antara Bella, Edward, dan Jacob, yang dimana Bella sendiri ditinggalkan oleh Edward agar tidak mencelakakan Bella lagi. Dengan ini ada kesempatan bagi Jacob untuk dekat lagi dengan Bella. Oh iya, untuk episode kali ini kita akan diperlihatkan sosok asli dari Jacob yang berkaitan kalau dia adalah suku keturunan serigala. Dan tanpa berlama-lama, karena besok saya harus ke Volturi untuk syukuran hajatan sunatan dan pelantikan raja vampir baru, kita langsung saja ke filmnya. Katakan all is well. Cerita dimulai di mana Bella berada di sebuah taman yang penuh bunga dan dia bertemu dengan neneknya. Dari kejauhan tak lama kemudian Edward tiba-tiba muncul dari balik pohon. Di sini Bella berusaha menahan Edward agar tak terlihat oleh neneknya. Tetapi merasa percaya diri, mereka mulai mendekati sang nenek dan mulai memperkenalkan Edward kepadanya. Ketika sudah mendekat, Bella merasa aneh dan ternyata itu adalah sebuah cerminan ketika Bella sudah tua bersama Edward. Akhirnya Bella terbangun dan ternyata dia sedang berulang tahun yang ke-18. Di sini ayahnya memberikan sebuah kado kepada Bella dan mulai mengejek Bella kalau Bella sudah beruban. Singkat waktu, Bella sudah tiba di sekolahnya dan meminta foto teman-temannya sebagai kenang-kenangan. Tak lama kemudian, Edward tiba di sekolah dengan gagahnya membuat Bella sangat terpesona dengan kehadiran Edward. Di sini secara kronologis, Bella 1 tahun lebih tua dibandingkan Edward yang selamanya berumur 17 tahun. Tapi usia sebenarnya berumur 109 tahun. Beberapa saat kemudian, Jacob juga muncul dan memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada Bella, yaitu sebuah gantungan penghalang mimpi buruk dan kalau tidak salah barangnya banyak dijual di Shopee atau di Lazada. Sebelum masuk ke kelas, mereka bertemu dengan Alice dan Jasper. Di sini Bella dihadiahkan sebuah kotak berisi gaun yang akan dikenakan di rumah keluarga Cullen nanti malam. Singkat waktu, mereka sudah tiba di sana dan di sini Edward memperlihatkan sebuah foto kerjaan kerabat terdekatnya yaitu keluarga Volturi. Mereka adalah klan terkuat dari semua vampir. Dan salah satu membernya yaitu Carl Weasley. Mereka lah kerajaan yang mengatur hukum vampir dan satu yang patut dipatuhi, yaitu harus merahasiakan keberadaan mereka sebagai vampir. Tak lama kemudian, Alice menjemput mereka dan kita diperlihatkan seluruh keluarga Cullen, yaitu Carl Weasley, Esme, Emmett, Rosalie, Jasper, dan Alice. Di sini masing-masing dari mereka berbagi kado untuk Bella. Dan ketika membuka kado dari Carl Weasley, tanpa sengaja jari Bella teriris kertas yang membuat darahnya menetes di karpet dan langsung tercium oleh Jasper. Secara spontan, Edward mendorong Bella hingga terpental dan berusaha menghadang Jasper. Seketika darah Bella jadi lebih banyak dan hanya Carl Weasley yang bisa menanganinya. Setelah itu, dia membawa Bella ke ruangannya dan mengobati lukanya. Di sini dia sangat berterima kasih kepada Bella karena sangat ramah kepada keluarga Cullen, yang notabene mereka adalah seorang vampir, dan Carl Weasley mengatakan bahwa Edward tidak akan mengubah Bella karena dia tak mungkin mengambil jiwa orang yang dia sayangi. Ketika pulang ke rumah, Bella melipat sebuah foto mereka berdua dan menempelnya di sebuah buku yang bisa diartikan kalau mereka tidak akan hidup bersama selamanya karena Bella tidak akan abadi seperti Edward. Singkat cerita, Edward menemui Bella dan mengajaknya ke tengah hutan untuk memberitahukan kalau sebenarnya keluarga Cullen akan meninggalkan kota Fox. Itu disebabkan karena Carl Weasley seorang dokter yang seharusnya kelihatan 10 tahun lebih tua dari penampilannya yang sekarang. Dan warga sekitar juga sudah mulai menyadarinya. Di sini Bella memohon untuk ikut dengan Edward, tapi Edward menolak karena dunia mereka berbeda. Dan dia pun berbohong kalau tidak menginginkan Bella lagi. Hanya ini alasan yang bisa dilakukan agar Bella tidak tersakiti lagi. Setelah itu Bella yang berusaha mencari Edward pergi tanpa meninggalkan jejak dan Bella pun pingsan di tengah hutan.
Beberapa saat kemudian, Charlie, Jacob, dan yang lainnya sudah mulai khawatir tentang keberadaan Bella. Tapi Sam, salah satu keluarga suku Jacob, menemukan Bella di hutan dan menggendongnya pulang. Beberapa bulan telah berlalu, Edward tidak pernah muncul dan tak sekalipun datang menemui Bella. Dan itu membuat Bella setiap harinya hanya bisa bermimpi buruk menantikan kehadiran Edward. Dan Charlie berencana untuk membawa Bella pulang ke Jacksonville dan tinggal bersama ibunya. Sebab dia mulai khawatir dengan kondisi Bella. Tapi Bella menolak dan akan tetap tinggal di Forks dan berjanji akan menemui teman-teman lamanya. Singkat waktu, ketika sedang bersama Jessica, Bella teringat di episode sebelumnya pada saat pulang membeli buku. Dia dihadang oleh beberapa preman pada malam itu. Tapi tiba-tiba Edward datang menyelamatkannya. Dan kali ini, Bella akan mencoba hal yang sama pada geng motor yang ada di seberang jalan agar dapat bertemu lagi dengan Edward. Tapi pada saat ingin mendekati geng motor tersebut, tiba-tiba bayangan Edward muncul dan mencoba menahan Bella untuk melakukan niatnya. Bella yang sudah tidak sabar secara langsung mendatangi geng motor itu dan meminta untuk membawanya jalan-jalan. Scene berpindah di mana Bella bertamu ke rumah Jacob dan membawa sepasang motor untuk diperbaiki. Entah apa niat dan maksud Bella, setidaknya bertemu dengan Jacob rasa galaunya sedikit berkurang setelah ditinggal oleh Edward. Dan disinilah awal mulai kisah mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua sedang pergi ke suatu tempat dan tanpa sengaja di perjalanan mereka melihat Sam dan anggotanya sedang bermain di ujung tebing yang curam. Di sini Bella mengira kalau mereka sedang bertengkar satu sama lain. Padahal itu adalah tantangan dari permainan mereka, yaitu kawanan serigala. Di sini Jacob curhat tentang masalahnya dengan kelompoknya Sam, karena mereka berpikir kalau mereka lah yang berkuasa di tempat itu. Jadi Jacob tidak bergaul dengan Sam. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di tujuan dan langsung mencoba motor yang sebelumnya diperbaiki, dan ini pertama kalinya Bella mengendarai motor trail. Sebelum menyalakan motornya, tiba-tiba bayangan Edward muncul lagi di depan Bella yang membuatnya sedikit ragu-ragu untuk mencobanya. Tapi karena sudah tidak sabar, dia pun tetap menjalankan motornya tanpa hati-hati dan langsung menabrak sebuah batu hingga kepalanya berdarah. Di sini Jacob mengetahui maksud dari Bella bahwa Bella sengaja mengebut-ngebut kalau dia sebenarnya mau bunuh diri. Dan mulai sekarang dia dilarang untuk menggunakan motornya lagi. Saat luka di kepalanya dilap, mereka saling tatap-tatapan yang membuat Bella sangat terpesona ketika melihat wajah Jacob dari dekat. Yang lumayan tampan sih. Dan ini membuat Jacob yang jomblo jadi baper kepada Bella. Keesokan harinya, Bella tidak lagi duduk sendiri di tempat keluarga Colin dan memutuskan kembali ke indegengnya. Walaupun sedikit merasa tidak enak, tapi lebih nyaman daripada terasa seperti orang asing di sekolah sendiri. Untuk merayakan kembalinya Bella, salah satu temannya bernama Chuck mengajak Bella untuk nonton di bioskop malam ini. Film yang akan dinonton bertema romance komedi, tapi Bella nggak setuju karena dia sedang dalam proses move on. Dan mereka semua sepakat kalau filmnya diganti ke film laga. Singkat waktu, ketika tiba di bioskop, ternyata hanya Chuck, Bella, dan Jacob yang bisa hadir. Karena yang lainnya sedang berhalangan. Setelah filmnya selesai, Jacob berusaha menggombal dan merayu untuk bisa mendapatkan hatinya Bella. Tapi Bella sendiri belum bisa move on dan sangat sulit untuk bisa melupakan Edward. Tak lama kemudian, Chuck tiba-tiba muncul di saat yang tidak tepat, yang membuat Jacob marah dan hampir menghajar si Chuck. Dan akhirnya Jacob pergi karena dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk pulang. Keesokan harinya, Bella mencoba meminta maaf kepada Jacob perihal masalahnya kemarin. Tapi pada saat ditelepon gak diangkat, SMS gak dibalas, WA diblokir, DM juga diblokir, tak disangka Jacob juga mulai menghilang dan menjauh. Karena ada hal yang belum bisa diketahui oleh Bella. Akhirnya Bella mendatangi rumah Jacob dan bertemu langsung dengannya. Di sini Jacob habis potong rambut dan terlihat lebih gagah dari sebelumnya. Mereka berbincang tentang nasib Jacob yang harus dan wajib mengikuti jalannya Sam. Dan Jacob mengungkapkan kalau sebenarnya dia tahu bahwa pacarnya Bella dan keluarga Colin adalah seorang vampir yang masih dia sembunyikan ke semua orang termasuk ayahnya sendiri. Setelah itu, karena Jacob juga meninggalkan Bella, akhirnya Bella memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat taman bunga di mana dia dan Edward berpacaran dulu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Lauren muncul di depan Bella. Dia adalah seorang vampir yang satu kelompok dengan James dan Victoria di episode sebelumnya. Dan sekarang nyawa Bella terancam karena dia hanya seorang diri di tengah hutan.
Di sini Lauren sudah lama mengikuti Bella atas permintaan dari Victoria untuk mengecek apakah Bella masih di bawah perlindungan keluarga Cullen. Dan karena sudah tidak tahan dengan baunya, Lauren berniat mengakhiri hidup Bella sendirian. Tapi pada saat ingin diserang, tiba-tiba kawanan serigala keluar dari semak-semak dan Bella hanya bisa terdiam ketika memperhatikan sekelompok serigala yang besar itu bersiap untuk menyerang Lauren, yang merupakan seorang vampir. Dan ada satu serigala yang menatap Bella dengan perasaan sedih seolah mereka sudah saling kenal. Bella yang sudah merasa aman langsung kabur dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa yang menyerang di sekitar hutan bukanlah beruang, tapi kawanan serigala yang besar dan sangar. Woods, they're not bears. What do you mean in the woods, Bill? I mean, they're like huge wolves. Malamnya, Jacob datang ke kamar Bella untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya sebab Jacob memiliki rahasia yang belum bisa diketahui oleh Bella. Sama seperti keluarga Cullen, tapi sedikit lebih buruk, Jacob sendiri sudah berada di dalam suku dan tak bisa melawan takdirnya. Besoknya Bella mendatangi rumah Jacob dan bertemu dengan Billy. Billy berbohong kalau Jacob tak ada di rumah dengan maksud agar Bella tidak mendekati Jacob lagi. Tapi dia memaksa tetap masuk dan melihat Jacob sedang berbaring istirahat. Dan ketika melihat di jendela, dia melihat Sam dan kelompoknya sedang menuju ke rumah Jacob. Di sini Bella sangat marah kepada Sam karena membuat Jacob tidak seperti dulu lagi. Dan salah satu anggotanya bernama Paul dihajar karena mengeledek dan tidak sopan kepada Bella. Akhirnya Paul memperlihatkan wujud aslinya dan berubah menjadi serigala untuk menggertak Bella. Tak lama kemudian, Jacob juga datang dan seketika dia juga berubah jadi seekor serigala untuk melindungi Bella. Dan semuanya sudah jelas bahwa yang menyelamatkan Bella waktu sendirian di tengah hutan adalah Jacob dan Sam beserta kelompoknya. Di sini Sam meminta Bella untuk pergi ke rumah pacarnya yaitu Emily. Setibanya di sana, Bella kaget ternyata di wajah Emily terdapat bekas cakar ketika Sam kehilangan kontrol diri pada saat berubah menjadi serigala. Dan itulah yang ditakutkan oleh Jacob jika terjadi suatu hal yang sama kepada Bella. Singkat cerita, Jacob menjemput Bella dan pergi berjalan-jalan di pinggir pantai. Dan disinilah Jacob berterus terang bahwa dirinya adalah seorang manusia serigala. Dia pun mengatakan bahwa para serigala tidak pernah membunuh satupun manusia, melainkan melindungi para manusia yang sering jadi santapan para vampir. Tapi tidak untuk keluarga Cullen kecuali mereka melanggar perjanjiannya. Bella sedikit ragu jika Jacob berhadapan langsung dengan para vampir. Tapi sebenarnya para serigala jauh lebih kuat dari vampir. Termasuk Lauren yang habis dia bunuh di hutan dan satunya lagi menjadi target berikutnya yaitu Victoria. Setelah itu Jacob mengantarnya pulang lalu beberapa dari kawanan serigala akan berpatroli di sekitar rumah Swan. Hanya untuk berjaga-jaga karena satu-satunya target Victoria cuma Bella seorang. Scene berpindah di mana Charlie dan temannya bernama Harry sedang berburu di tengah hutan. Tiba-tiba Victoria muncul dari atas dan mencoba menyerang mereka. Tak lama kemudian, Jacob yang dalam mode werewolf langsung menerkam Victoria yang membuat Harry terlempar jatuh dan tak sadarkan diri. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan, tetapi di sini Victoria berhasil lolos dengan melompat ke bawah laut. Dan di saat yang sama, Bella yang juga berada di atas tebing mencoba bunuh diri dengan cara yang sama. Walaupun ditahan oleh bayangannya Edward, dia tetap melompat juga ke bawah laut. Mungkin sudah janjian kali ya. Setelah Bella melompat, tak ada yang terjadi kepada Bella. Malahan ombak yang deras membuatnya kesulitan untuk bernapas. Dia pun seketika terkejut ketika melihat Victoria berenang ke arahnya yang membuat kepalanya terbentur di batu karang. Bella yang sudah hampir mati di dalam laut berhasil diselamatkan oleh Jacob dan dibawa ke pinggir pantai. Tetapi Harry yang tak sadarkan diri terkena serangan jantung dan dia pun meninggal. Terlihat dari jauh Victoria masih mengawasi mereka berdua. Di perjalanan pulang, Jacob tetap mencoba merayu Bella dan berharap bisa membuka hati bersamanya. Tetapi Bella belum bisa move on dan menolak ciuman dari Jacob. Tak lama kemudian, tiba-tiba Jacob mencium bau seorang vampir dan melarangnya keluar dari mobil. Tapi Bella sadar bahwa vampir yang dimaksud adalah keluarga Cullen, sebab mobilnya terparkir di depan rumah Bella. Jacob mencoba menahan Bella agar tidak masuk ke rumahnya karena di sini bukan area kekuasaan suku Quileute. Tapi Bella bersikeras untuk tetap masuk ke rumah dan bertemu dengan Alice. Di sini Alice kaget ketika melihat Bella masih hidup sebab sebelum kembali ke Forks dia mendapat penglihatan kalau Bella sedang melompat dari atas tebing. Setelah lama berbincang-bincang, Jacob juga ikut masuk untuk memastikan kalau Bella baik-baik saja. Dan ada sedikit cekcok antara Alice dan Jacob sebab mereka adalah kedua suku yang berbeda.
Jadi untuk sementara Alice meninggalkan mereka berdua. As soon as you put the dog out. Di sini Jacob merasa khawatir jika seluruh keluarga Cullen kembali ke kota Force karena dia terlalu sering melanggar janjinya. Sebagai gantinya, Jacob meminta Bella untuk memberinya satu ciuman dan tak akan mengganggunya lagi. Di saat mulai melakukannya, tiba-tiba suara telepon berbunyi yang membuat Jacob sedikit emosi sebab telepon yang diterima tadi adalah dari Edward. Tak lama kemudian, Alice juga masuk dan memberitahukan kepada Bella bahwa Edward akan bunuh diri sebab Edward mengira Bella sudah meninggal setelah berbicara di telepon tadi. Him. She didn't ask for you. I don't care. Bella! I too. Bella dan Alice bergegas ke mobil dan siap-siap berangkat ke Volturi. Di sini Jacob berusaha menahan mereka pergi, tapi demi menyelamatkan Edward, siapapun tak ada yang bisa menghalangi Bella pergi. Dan itu membuat Jacob sangat kecewa terhadap Bella. Scene berpindah di kerajaan Volturi dan kita diperlihatkan sosok pemimpin para vampir bernama Arrow dan dua penasehatnya bernama Marcus dan Caius. Di sini Edward meminta dibunuh secara langsung oleh mereka, tapi Arrow menolak karena anugerah yang ada pada diri Edward sangat sayang untuk dihancurkan dan menawarkannya untuk bergabung ke kerajaan Volturi. Setelah itu Edward pergi dan memiliki rencana lain. Di saat yang sama, Bella dan Alice secepat mungkin untuk tiba di lokasi Edward berada dan secara kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari San Marco, yaitu acara memperingati pengusiran vampir dari kota. Dan karena mobilnya ditilang, Bella sendiri yang harus pergi menemui Edward tepat pukul 12 siang. Setelah baru saja bertemu, beberapa dari bawahan Arrow tiba-tiba muncul dan meminta Edward dan pacarnya untuk ikut menghadap ke pemimpin kerajaan Volturi. Singkat cerita, Arrow sangat tersanjung dengan kehadiran Bella yang seharusnya sudah mati. Dan untuk mengetahui hubungan Bella, Arrow mengambil tangan Edward untuk membaca pikiran dan seluruh masa lalu yang dialaminya bersama Bella. Setelah mengetahui bahwa pikiran Bella tidak bisa dibaca, Arrow meminta ke salah satu bawahannya untuk membuat Bella merasakan sakit seperti Edward. Just stop hurting him, please, please. Dan betapa terkejutnya ketika mengetahui bahwa ternyata tak satu pun dari mereka yang bisa menggunakan kekuatannya kepada Bella. Jadi kesimpulan dari para penasihat, Arrow harus membunuh Bella sekarang juga. Tapi tak mungkin jika tidak melewati mayat Edward terlebih dahulu. Kill me. Not him. Di sini Arrow lagi-lagi terkagum kepada sikap Bella yang berani menukar nyawanya hanya untuk seorang vampir seperti mereka. Setelah itu, Alice tiba-tiba mendapat penglihatan agar Bella jangan dibunuh dulu, sebab nanti dia akan menjadi salah satu anggota keluarga Cullen. Akhirnya Arrow dan para penasihatnya setuju dengan keputusan Alice dan mereka dibiarkan untuk pergi dengan berjanji secepatnya akan merubah Bella menjadi seorang vampir. Di depan pintu terlihat para turis yang akan menjadi santapan para keluarga Volturi dan itulah mengapa mereka sangat kuat dan menjadi klan terkuat dari semua vampir. Scene berpindah di mana Bella sudah kembali ke rumahnya dan ditemani oleh Edward. Dan mereka berjanji tidak akan kemana-mana lagi. Beberapa saat kemudian Bella ke rumah keluarga Cullen dan melakukan pemungutan suara agar semuanya setuju untuk merubah Bella menjadi seorang vampir. Walaupun semuanya setuju, tapi Rosalie tetap menentang keputusan Bella. Di perjalanan pulang, mereka dihadang oleh Jacob dan berniat untuk berbicara di dalam hutan. Di sini Edward sangat berterima kasih karena Jacob selalu menjaga dan melindungi Bella ketika dia pergi. Tapi maksud dari Jacob adalah untuk memperingatkan kepada keluarga Cullen jika mereka mengingkari perjanjiannya, maka genjatan senjata berakhir. Tanpa terkecuali dengan Bella, walaupun itu adalah pilihannya. Di saat mereka mau pergi, ada sedikit kata-kata yang membuat Jacob tersinggung dan mengubah dirinya menjadi serigala untuk menyerang Edward. Tapi karena Bella menghadang mereka, akhirnya dihentikan dan Jacob pun pergi dengan rasa sedih. You don't speak for her. Bella, get out of here.
Setelah itu, Edward meminta Bella untuk menunggu setidaknya 3 tahun untuk merubahnya menjadi vampir. Sebab dia punya syarat, yaitu menikah terlebih dahulu dengan Bella, dan film pun habis. Oke, setelah menonton film ini, terasa sungguh rumit ketika melihat kisah cinta segitiga antara manusia, vampir, dan serigala. Padahal baru nyaman tapi ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Tapi di mana-mana pasti setiap wanita tidak boleh berpihak pada pria yang karakternya mirip anjing, karena akan menyakiti diri sendiri. Oke, karena ending yang sangat menggantung dan membuat kita jadi penasaran, insya Allah akan dilanjutkan kisahnya minggu depan berjudul Eclipse 2009. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan all is well.